Selamat datang di video kali ini. Perkenalkan, saya Gloria Angelina Liberty, NIM 201041713132. Pada video kali ini, saya akan menjawab tugas mata kuliah Manajemen Operasional 2 dengan dosen pengampu Bapak Adi Mursalim. Soal nomor 1, jelaskan definisi mengenai teknik transportasi NWC, least cost, MODI, dan FAM. Metode NWC atau Northwest Corner adalah salah satu metode transportasi yang paling mudah dilakukan, tetapi hasilnya belum tentu optimal. Dalam metode NWC, sumber dan alokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri ke kanan dan dari atas ke bawah dalam peta data matriks. Kedua, metode biaya terkecil atau least cost. Metode ini didasarkan pada aturan atau pengalokasian normatif dari persediaan dan kebutuhan sumber dalam suatu matriks transportasi tanpa perhitungan besar-besaran ekonomis. Metode ketiga, metode MODI. Metode MODI atau Modified Distribution merupakan metode penyelesaian kasus transportasi yang dikembangkan dari metode Stepping Stone. Tujuan penelitian ini menentukan distribusi air yang optimal dengan biaya distribusi minimum. Metode yang terakhir yaitu metode FAM. Metode Vogel Approximation Method atau FAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian, pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Nomor 2, jelaskan prosedur menggunakan teknik transportasi NWC, least cost, MODI, dan FAM. Pertama, metode NWC atau Northwest Corner merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut kiri atas. Kedua, metode biaya terkecil atau least cost merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya terkecil. Ketiga, metode MODI. Buat tabel pertama, menentukan nilai baris dan kolom nilai baris, dan kolom ditentukan berdasarkan persamaan RI plus KJ sama dengan JIJ. Baris pertama selalu diberi nilai 0. Sementara baris dan kolom yang ditentukan berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh. Menghitung indeks perbaikan, memilih tolak perubahan, alokasi, langkah yang terakhir mulai dari langkah 2. Langkah-langkah di atas mulai dari langkah 2 sampai diperoleh biaya rendah. Metode yang terakhir, metode FAM. Metode ini lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan closed path atau jalur tertutup. FAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian pilih selisih biaya terbesar dengan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang hingga semua produk telah dialokasikan. Nah, di sini saya akan membahas tentang metode NWC atau Northwest Corner. Sesuai dengan namanya, dimulai dari pojok kiri atas dengan cara meminimumkan antara permintaan dan supply. Permintaan dari Cilegon ke pabrik A sebesar 70, sedangkan persediaan pabrik A sebesar 140. Kita akan meminimumkan yang mana yang lebih kecil. Yang lebih minimum adalah 70, maka kita menulis 70. Sedangkan persediaannya yang telah dikirim dari pabrik A ke Cilegon sebesar 70, tersisa 40. Karena permintaannya sudah habis, maka di sini dicoret. Sedangkan permintaan dari Cilegon ke pabrik B dan C juga habis.
Kemudian yang terdekat dari baris pertama kolom pertama yaitu baris kedua kolom pertama, karena kolom kedua dan kolom ketiga dari baris pertama sudah tidak bisa digunakan lagi. Pada baris kedua kolom pertama itu permintaan serang sebesar 120 dan sedangkan supply masih tersedia 40, maka kita akan memilih supply yang 40 untuk meminimalkannya. Karena supply sudah habis di pabrik A, maka di sini sudah tidak bisa digunakan lagi. Selanjutnya kita mencari kolom terdekat dari baris kedua kolom pertama, yaitu kolom terdekat yaitu pada baris kedua kolom kedua. Karena permintaan serang ke pabrik A sudah 40, maka sisanya yaitu 80. Selanjutnya kita meminimalkan antara permintaan serang dan persediaannya. Sedangkan permintaannya masih tersisa 80, sedangkan persediaannya 90. Yang paling kecil adalah 80. Maka permintaannya sudah habis. Permintaan serang ke pabrik C juga sudah habis. Sedangkan karena sudah terpenuhi, karena sudah dikirim kepada serang 80, maka persediaannya sisa 10. Nah, jadi kolom Cilegon dan Serang ini sudah terisi. Selanjutnya kita akan mencari kolom terdekat, yaitu baris ketiga kolom kedua. Kolom ketiga baris kedua yaitu kita akan memaksimalkan pengiriman pabrik B ke Pandeglang dengan meminimumkan pengirimannya, yaitu paling kecil yaitu 10. Karena minimum dari 60 dan 10 yaitu 10. Jadi kita tulis di sini 10. Jadi maka persediaan dari pabrik B sudah habis. Kalau tadi permintaan dari Pandeglang 10, maka di sini tersisa 50. Maka otomatis permintaan dari Pandeglang ke pabrik C juga 50. Nah, ini adalah metode NWC atau Northwest Corner. Karena kita sudah mengetahui isi tabelnya, maka kita harus mencari atau mengecek total cost-nya, yaitu dengan caranya yaitu dengan mengalihkan banyaknya yang dikirim tadi dengan biayanya. Misalnya 70 dikali 54 tambah 40 kali 50 tambah 80 dikali 48 tambah 10 dikali 49 tambah 50 dikali 50.
maksudnya 50 dikali 52 sama dengan, maka hasil dari total cost-nya yaitu 12.710. Ini adalah metode NWC. Langsung saja untuk metode LC, karena pertama metode LC adalah metode biaya terkecil, jadi kita akan mengurutkan dari biaya terkecil hingga terbesar dulu. Biaya terkecil pertama yaitu 47, kita tulis di sini 1. Biaya terbesar kedua di sini, ketiganya 49, keempatnya 50, kelimanya ada 2, kita tulis semuanya. Keenamnya ada ini, ketujuh ada 54, kemudian biaya yang terbesar yaitu 61, 8. Karena sudah diurutkan dari yang kecil hingga terbesar, maka kita pilih biaya yang terkecil dulu, yaitu 47 dari pabrik C ke Cilegon. Untuk memaksimalkan pengirimannya, maka kita perlu dengan cara memilih minimum dari supply dan permintaannya. Supply-nya 50, sedangkan permintaannya 70. Mana yang paling minimum adalah 50. Karena persediaannya sudah habis, maka di sini 0, dan persediaan Serang dan juga Pandeglang juga habis. Sedangkan untuk permintaannya masih tersisa 20. Kemudian berikutnya lanjut ke urutan yang kedua, yaitu biayanya 48 dari pabrik C ke Serang. Sama seperti tadi, kita memilih minimum antara permintaan dan supply-nya. Permintaannya 120, sedangkan supply-nya 90. Maka yang paling minimum adalah 90. 90-nya supply-nya habis, maka di sini 0, dan 120-nya masih tersisa 30. Kemudian karena supply-nya sudah habis, maka untuk Pandeglang dan Cilegon dari pabrik B sudah tidak bisa terisi lagi. Kemudian lanjut ke urutan yang ketiga, tidak bisa karena sudah diisi, karena sudah tidak ada. Kemudian lanjut ke urutan keempat, yaitu 50 biayanya. Pengiriman dari pabrik A ke Serang. Untuk memaksimalkannya, kita harus meminimumkan antara permintaan dan supply. Permintaan 30 dan supply 110. Permintaan 30 yaitu adalah yang paling minimum, maka kita tulis 30. Kan di sini habis karena supply-nya berkurang 30, maka di sini tersisa 80. Kemudian urutan yang kelima dengan permintaan 60 dan dengan supply 80. Yang paling minimum adalah 60. Maka 60 habis,
permintaannya habis dan supply-nya masih tersisa 20. Kemudian lanjut ke urutan berikutnya, nomor 6 tidak bisa, maka nomor 7 karena permintaan dan supply-nya sama-sama 20, maka di sini ditulis 20. Kemudian untuk total cost-nya sama seperti metode NWC tadi, yaitu total cost sama dengan 20 dikali 54 tambah 50 dikali 47 tambah 30 dikali 50 tambah 90 dikali 48 tambah 60 dikali 52. Total cost-nya 12.370. Berikut adalah menggunakan metode least cost atau biaya terkecil. Soal nomor 4. Silakan buka link ini dan tonton hingga selesai. Siapa pembicara dalam video ini? Apa judul video yang Anda tonton? Dan jelaskan isi dari video yang Anda tonton. Uraikan jawaban Anda dengan baik. Pembicara video yaitu Diah Armelisa. Judul video bab 4 tentang peramalan. Peramalan atau forecasting adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan untuk memprediksi atau memperkirakan suatu peristiwa pada masa mendatang. Jadi, jika dalam penjualan, maka kita akan memprediksi penjualan pada masa yang akan datang. Horizon waktu peramalan dibagi menjadi 3, peramalan jangka pendek, peramalan jangka menengah, dan peramalan jangka panjang. Tipe dari peramalan ada 3. Pertama, peramalan ekonomi atau economy forecast. Petunjuk-petunjuk perencanaan dalam membantu organisasi untuk menyiapkan peramalan jangka menengah dan jangka panjang. Kedua, peramalan teknologi atau teknologi forecast. Peramalan jangka panjang yang berkaitan dengan kemajuan teknologi. Terakhir, peramalan permintaan atau demand forecast. Proyeksi terhadap penjualan perusahaan untuk masing-masing periode waktu dalam horizontal perencanaan. Pendekatan peramalan ada 2. Pertama, peramalan kuantitatif, yaitu peramalan yang menggunakan model matematika untuk peramalan. Peramalan yang kedua yaitu peramalan kualitatif, peramalan yang menghubungkan faktor seperti intuisi, pengambilan keputusan, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai. Peramalan runtun waktu. Peramalan runtun waktu menggunakan metode serangkaian masa lalu untuk membuat peramalan. Ada 4 komponen peramalan runtun waktu. Pertama, kecenderungan apakah dia pergerakan dari datanya itu bertahapnya ke atas atau ke bawah. Kedua, musiman, yaitu adalah pola data yang mengulang secara sendirinya. Ketiga, variasi secara acak. Keempat, yaitu siklus. Siklus adalah pola data yang terjadi beberapa tahun. Rumus peramalan runtun waktu. Pertama, pergerakan rata-rata. Rumusnya yaitu permintaan dalam periode sebelumnya dibagi N. Kedua, pergerakan rata-rata bobot. Rumusnya bobot untuk periode tertentu dikali permintaan dalam periode tertentu dibagi jumlah bobot. Ketiga, penghalusan eksponensial, yaitu sebuah pergerakan rata-rata bobot teknik peramalan di mana poin-poin data ditimbang oleh fungsi eksponensial. Terakhir, penghalusan konstan, yaitu yang jumlahnya lebih besar atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 1.
mengukur kesalahan peramalan menggunakan pertama defisiensi rata-rata absolut atau MAD, sebuah pengukuran dari kesalahan peramalan suatu model. Rumusnya, MAD sama dengan jumlah tanda mutlak aktual dikurang peramalan dibagi N. Kedua, kesalahan rata-rata yang dikuadratkan. Rumusnya, jumlah dari mutlak kesalahan peramalan dikuadratkan dibagi N. Ketiga, kesalahan persentase rata-rata yang absolut, yaitu rata-rata dari perbedaan absolut di antara nilai peramalan dalam aktual, diekspresikan sebagai sebuah persentase nilai aktual. Proyeksi kecenderungan atau trend projection adalah metode peramalan runtun waktu yang mencocokkan sebuah garis kecenderungan untuk urutan poin data historis, kemudian memproyeksikan garis ke dalam peramalan pada masa yang akan datang. Metode peramalan asosiatif. Analisis regresi dan korelasi menggunakan analisis regresi untuk peramalan, yaitu model matematika garis lurus untuk menggambarkan hubungan fungsional antara variabel-variabel yang bebas maupun variabel terikat. Kedua, kesalahan standar estimasi suatu ukuran variabilitas di sekitar garis regresi, dengan kata lain standar defisiensi koefisien korelasi untuk garis regresi suatu ukuran, kekuatan hubungan antara dua variabel. Analisis regresi majemuk, suatu metode peramalan asosiatif yang lebih dari satu variabel terikat. Memantau dan mengendalikan peramalan. Salah satu cara mengawasi peramalan berjalan dengan baik adalah menggunakan sebuah sinyal penelusuran. Sinyal penelusuran adalah sebuah perhitungan seberapa baik suatu peramalan dalam memprediksi nilai aktual. Bias adalah suatu peramalan yang secara konsisten selalu lebih tinggi atau lebih rendah daripada nilai aktual dalam serangkaian waktu. Penghalusan adaptif, sebuah pendekatan terhadap peramalan penghalusan eksponensial di mana konstanta penghalusan diubah secara otomatis untuk menjaga agar kesalahan tetap minimum. Peramalan fokus pada permasalahan bahwa mencoba variasi model komputer dan memilih salah satu yang terbaik untuk aplikasi tertentu. Peramalan pada sektor jasa. Peramalan di bidang jasa mempunyai tantangan yang unik. Teknik utama pada sektor eceran adalah melihat permintaan dan membuat catatan jangka pendek yang teliti.